Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royal, shalom. Shalom. Kayaknya suaranya kurang kencang semua ini. Royals, you must shout more than this. One more time, come on. Shalom Royal, shalom. Shalom. That's it. Selamat pagi semuanya. Welcome back di dalam ibadah Minggu Royals hari ini. Sungguh sangat senang sekali saya bisa berada kembali bersama-sama teman-teman semua Royals di tempat ini. Pertama-tama, saya mau appreciate dulu nih teman-teman Royal semua yang sudah datang very early.
bahkan sebelum ibadah ini dimulai sudah datang very early. Thank you buat kalian semuanya. Mengapa kita appreciate ini? Karena saya percaya gini, ketika teman-teman, saudara semuanya ada di tempat ini lebih pagi, menunjukkan apa? Antusias kita untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita in one body. Oke, sehingga ketika kita melakukan ini, kita akan menularkan budaya yang baik untuk budaya to come early terhadap yang teman-teman yang lain. So, buat teman-teman semua yang masih di luar sana, yang masih ngopi itu kelihatan masih ngopi atau kelihatan masih bincang-bincang, saya undang untuk teman-teman yang masih di luar untuk bisa masuk, segera menempati tempat yang sudah disediakan. Kita akan mulai ibadah ini bersama-sama sebentar lagi, dan agenda kita hari ini gak ada yang lain. Kita hari ini cuma punya satu agenda saja teman-teman semuanya, yaitu apa? We bring offering. Kita bawa ini persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Sang Raja. Karena dia telah memberikan kehidupannya. Ia memberikan kehidupannya, nyawanya. Ia gak memberikan yang lain yang emas perak. Ia memberikan nyawanya sendiri yang begitu berharga bagi kita semuanya. Oleh karena itu, pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita. Sebab kita tahu satu hal, ketika kita ditebus dengan harga yang begitu mahal. Ia adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dan ialah yang selalu setia dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita sebelum memulai ibadah ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur. Hari ini umat kerajaan-Mu berkumpul di tempat ini. Kerinduan kami satu hal saja, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua yang keluar dari tempat ini naik sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Sebagai korban yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau disenangkan Tuhan. Sebentar juga firman disampaikan. Biar firman yang disampaikan menjadi kekuatan, menjadi iman buat kami semua yang hari ini menjalani kehidupan kami. Kami juga mau berbagi kasih tempat ini, saling hidup, saling mengasihi, saling melayani. Dan biar semua yang kami lakukan tempat ini memuliakan satu nama saja, yaitu Kristus Yesus Allah kami yang luar biasa. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami percaya Tuhan, kami berdoa ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada di dalam berkat-Mu. Terpuji nama-Mu, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Royals yang siap bersuka cita, lambaikan tangan dan mari kita bangkit berdiri, come on. Kita percaya bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan, amin. Kita ditebus dengan darah yang mahal, yang kudus. Thank you Jesus. Come on Royals, nyanyikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Beri sorak-sorak yang paling mulia bagi Tuhan kita, haleluya. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Dengan satu suara nyanyikan. Kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Thank you Jesus. Kami mau berlari sampai ke tujuan, supaya mendapatkan mahkota kekal kami Tuhan. Amin. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Thank you Jesus. Sorak-sorai bagi Raja mulia. Amin. Umat tebusan Tuhan, clap your hands like this, come on. Kami puji nama-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Sing with me. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoncangkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan semuanya sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Come on, Royal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sila, come on. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua, put your hands up in the air. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak
satu Raja, hanya ada satu Tuhan yang hidup, memerintah sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau tiada bandingannya Tuhan. Haleluya. Royals, umat tebusan Tuhan, put your hands up in the air. Nyanyikan. Sungguh tak tertandingi, Clap your hands, come on. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan That's it, yang come on. terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sorak-sorai bagi Sang Raja. Kami umat tebusan-Mu Tuhan, diberikan kuasa. Amin. Semuanya nyanyikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, katakan, dia takkan tergoncangkan. Dia takkan tergoyangkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. oh yes. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoncangkan, dia takkan tergoncangkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, oh perkasa. Oh Yesus, segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kami puji namamu ya
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Royal silakan duduk. Hai warga kerajaan, jangan mau generasi kita dilabelin dengan dikatakan generasi stroberi. Yes, itu di luar Kristus. Tetapi di dalam Kristus ada janji yang luar biasa. Ketika matahari jadi gelap, kan seringkali gerhana matahari pada waktu bulan-bulan atau yaitu perayaan Yahudi. Juga saudaraku, bulan jadi darah. Di bumi ada gumpalan asap, api, dan darah. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Anak-anak kita akan penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak kita akan dapat penglihatan. Dan tidak lupa para senior, tidak jadi pikun tetapi mendapat mimpi. Karena itu saudara, saya ingatkan lagi Mika 2:13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Dan Tuhan atau YHWH sendiri ada di kepala barisan mereka. Bahkan dikatakan at their head, yang ada di depan. Apa produk gereja? Kingdom leaders. Dan kingdom leaders ini adalah the breaker, bukan the broken. Dunia dan iblis hendak menghancurkan saudara, ya. Kita lihat bagaimana seluruh dunia anti Israel. Tetapi ada seorang Perdana Menteri bernama Benjamin Netanyahu tidak takut pada siapapun. Bahkan pada tekanan daripada Joe Biden, dia tidak peduli. If Israel must stand alone, Israel will stand alone. Saya percaya kingdom leaders itu adalah the breaker, bukan the broken. Siapa penerobos sejati? Kita mulai tentu saja Kristus. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Anda lihat peta itu? Orang Yahudi selama 400 tahun tidak mau, yaitu melintasi daerah Samaria, karena mereka anggap najis, begitu sombongnya, begitu rasialis. Bahkan mereka lebih baik, yang sudah lihat yang garis sebelah kanan itu, mereka melintasi sungai Yordan, masuk ke Jordan, ya waktu itu masih namanya Perea, ya, dan kemudian menyeberang ke sungai Yordan untuk sampai ke Galilea. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus menerobos, ya, dia mendobrak tradisi, dia mendobrak tembok rasialisme, dia telah menuntukkan semua tembok pemisah antara Yahudi dan Yunani, dan juga Yahudi dengan Samaria. Mari warga kerajaan, tidak ada satupun yang menganggap dirinya paling superior dari ras tertentu, suku tertentu, tidak ada. Yesus memberi contoh, dia sampai di kota Samaria bernama Sikhar. Sikhar ini artinya kepalsuan. Oh, aku kudus. Masa aku pergi ke kota kepalsuan? Dan di sana dia bertemu seorang wanita. Nanti saya akan ceritakan dalam episode berikutnya yang dalam catatan sejarah gereja, terutama gereja Ortodoks, bernama Potini. Dan dia menyampaikan yaitu tentang berita kerajaan, berita kebaikan, tentang bagaimana
Dia tidak perlu haus lagi kalau dia bertemu dengan Mesias. Dan Yesus berkata, I am he that speaking to you. Akulah dia yang berbicara. Yesus mereveal himself kepada wanita ini. Sementara murid-muridnya sedang mencari makanan. Seperti kita lihat, banyak orang datang tuh cari rezeki makanan. Tapi Yesus berkata, ada padaku makanan atau rezeki yang tidak kamu kenal, yaitu melakukan kehendak Sang Bapa dan menyelesaikannya. Dan dia begitu sukses ketika dia berteriak, sudah selesai. Karena itu jadilah the breaker, not the broken. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom Royals Family. Wah, senang sekali bisa menyapa para jemaat pada pagi hari ini. Mungkin saya ingin mendengar semangatnya pagi hari ini. Katakan haleluya. Masih sepi, katakan haleluya. Wah, luar biasa, saya bisa merasakan semangat para jemaat pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pengumuman pada hari ini, kita akan mulai dengan persembahan. Pada hari ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan reguler dan persembahan pembangunan. Untuk persembahan reguler bisa dilakukan melalui QR Code atau bisa dilakukan melalui kantong persembahan. Dan persembahan pembangunan bisa melalui amplop. Untuk jemaat yang belum mendapatkan amplop bisa mengangkat tangan dan akan dibantu oleh rekan-rekan kami. Dan sebelum memulai, kita akan mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarkan apa yang kami beri bisa menyenangkan hati-Mu dan memperluas kerajaan surga di muka bumi ini. Haleluya, amin. Oke, selagi persembahan dijalankan, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Bisa mengangkat tangan? Ada? Wah, luar biasa. Semuanya jemaat setia ya. Oke, untuk jemaat yang sudah setia ataupun yang baru datang pada pagi hari ini dan belum bergabung dengan Komsel atau KC, bisa scan QR Code yang ada di layar untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Komsel yang ada di gereja kami. Kami harap jemaat bisa bergabung dan menjadi keluarga di gereja Royal ini. Oke, sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan today's preacher kita karena kita semua pasti sudah mengenalnya ya. Kita akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Beliau merupakan Gembala Senior Rock International Ministry. Dan jangan lupa setiap hari Rabu kita akan mengadakan Quick Words di jam 12 siang di IG Live at royals.surabaya dan akan dibawakan oleh Vanessa Evania. Beliau merupakan member dari Royal Merchandising Ministry. Dan untuk next week preacher kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Hizkia Setiawan. Nah, mungkin pagi hari ini kita akan dikenyangkan dengan makanan rohani, tapi nanti pulang akan dikenyangkan dengan makanan jasmani. Kita diberkati dengan tahu fantasi. Tapi habis makan, mungkin biasanya kenyang, ngantuk ya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan olahraga, karena kita ada Badminton Community Day. Setiap Kamis jam 5 sore. Mungkin bagi para jemaat yang bingung, lagi nganggur, atau misalnya suka olahraga sendiri, nggak punya temen. Ya, mau punya komunitas, bisa bergabung. Lokasinya ada di Super Smash Hall, samping CCHH Citraland, dan harap membawa peralatan dan seperti raket dan alat olahraga yang diperlukan. Info lebih lanjut bisa kontak ke Henry dan Daniel Kristanto. Selanjutnya, bagi jemaat yang telah mendaftar Believer Class, akan dilakukan technical meeting setelah ibadah di ruangan ini, di sisi kiri panggung. Dan untuk para jemaat yang mau mendonorkan darahnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, bisa langsung donor darah di hari Minggu 3 November 2024 di lantai 1 Gereja Rock Royal. Dan berikutnya akan ada Komsel Gathering Rock Royal pada hari Jumat 18 Oktober jam 19.00 dengan pembicara Tamara Geraldine. Dan saya mengundang seluruh wanita,
para istri dan suami untuk mengikuti Messianic Women Ministry Anniversary ke-20 tahun. Di hari Kamis, 17 Oktober jam 6 sore di Rock City Church. Dan tenang, acara ini free, tidak dikenakan biaya. Terakhir, saya mengundang Devi Ingkiriwang untuk menyampaikan pengumuman terkait beauty class. Dan sebelum itu, mari kita saksikan video dan saya akan menutup pengumuman dengan pantun. Beli buah naik merpati. Selamat ibadah, Tuhan berkati. Beauty Class adalah salah satu event yang diadakan oleh KGC dan Rocket, di mana di sini kami ingin mewadahi para ibu-ibu, cece-cece, remaja-remaja, anak muda, dan bahkan anak-anak yang memiliki minat dalam make up untuk belajar self makeup. We help you to fulfill your destiny. Ini adalah moto dari gereja kita. Kegiatan ini bertujuan khususnya buat para ladies untuk bisa membantu kita semua menjadi lebih glowing. Dan ketika kita sudah semakin glowing, kita bisa menyatakan Allah yang benar-benar glowing dalam setiap kehidupan kita. Happy Paul dapat banyak insight baru. Beauty Class kali ini seru banget dan tentunya juga dapat ilmu yang baru tentang make up yang pastinya juga kedepannya bakal bantu aku lebih lagi untuk memakai make up sehari-hari. Beauty Class, make it fun, make it beautiful. Shalom Royals. Tadi pagi suami saya mengajukan sebuah permintaan kepada saya. Istri, boleh minta tolong? Oh, kenapa? Boleh nggak bawain pengumuman buat beauty class? Dan itu for the first time saya lihat dia ngepir daripada Arslan soalnya nggak bisa karena sakit. Daripada Hizkia yang akan bawain pengumuman tentang kecantikan, jadi sebagai penolong saya bersedia untuk membantu. So, hari ini saya akan bawakan pengumuman KGC Royal Surabaya akan mengadakan beauty class batch yang kedua pada hari Sabtu 19 Oktober jam 1 siang di lantai 1,5 di gedung ini. So, kami mengundang semua meme-meme, cece-cece, ai-ai, semua dari semua generasi boleh datang untuk mengikuti beauty class. Puji Tuhan, batch pertama sudah dilaksanakan dan antusiasnya luar biasa. Banyak sekali yang mendapatkan insight yang baru dan masih banyak yang waiting list. So kami memberikan kesempatan lagi buat semua yang ingin cantik, lebih cantik mungkin boleh datang. Dan workshop ini gratis dan disediakan makan siang. So kami nantikan kehadiran semua cece-cece, boleh ajak ponakan, boleh ajak anak, boleh ajak semuanya. Dengan narasumber yang sama, local pride kita MUA Feni Setiawati. Dan kami mengundang semuanya bisa mendaftar kepada kontak person, ada Audrey, bumpernya di belakang saya. Dan kita nantikan semuanya hari Sabtu, saya tunggu semuanya. KGC Beauty Class, make it fun, make it beautiful. God bless you, Royal. Iya Royals, hari ini kita patut bersyukur sama Tuhan Yesus karena hari ini ada 4 orang tua yang karena imannya menyerahkan anak mereka kepada Tuhan Yesus. Oke, akan saya panggil nama anaknya. Anak Jillian Arabella Salim dari anak Pak Antonio dan Bu Elena. Yang kedua, anak Kaira Tiffany Joyokusomo dari anak Bapak Kevin dan Ibu Melinda. Kemudian yang ketiga, anak Kaira Jiana Setiawan dari anak Bapak Andre dan Ibu Feli. Yang keempat, anak Maximilian Kenisio Tete Risa, anak dari Bapak Stephen Joyce dan Ibu Margareta Febrina. Saya minta kesediaan Pak Arifin untuk bisa memberkati penyerahan anak ini, Pak.
Jadi ini nama orang tuanya anaknya kayak bahasa roh semua. Arabella, ada Teterisa, ini bahasa roh semua ini. Haleluya. Ibu Gembala, di mana kau? Ibu Gembala 2, silakan. Oke. Saya minta saudara arahkan tangan ke depan. Saya tanya nomor 1 orang tuanya. Karena yang mendidik anak bukan guru sekolah minggu, bukan pendeta. Pendeta itu bapak dan ibunya. Oke, coba lihat sini. Orang tuanya lihat sini ya. Bersediakah Anda di hadapan Tuhan dan kami semua untuk mendidik anak-anak yang akan diserahkan ini di dalam jalan Tuhan? Satu lagi, dan memberikan teladan dalam kehidupanmu sehari-hari untuk dilihat anak ini. Bersedia? Yang bersedia angkat tangan kanan. Nah, kita berdoa. Bapak, pertama-tama untuk orang tua mereka. Sebab mereka yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang very precious ini. Yang sebentar kami akan tumpangi tangan. Dalam nama dari Tuhan Yesus. Amin. Oh Yohana, Jillian Arabella Salim. Satu lagi. Kaira Tiffany Joyo Kusumo. Kira Giana Setiawan. Maximilian Kenisio Teterisa. Ini yang bahasa roh tadi. Oke, kita berdoa buat anak-anak ini. Bapak, kami serahkan keempat anak yang berharga yang kami sudah ucapkan. Dan kami tumpangkan tangan atas mereka. Dan tahun ini adalah tahun the double grace. Dan kiranya Tuhan juga CC-nya ini juga diberkati. Berkati orang tua mereka. Supaya mereka bisa menggenapi janji yang mereka ucapkan. Bukan di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkati orang tua mereka. Dan tahun ini the year of double grace. And the year of multiplication. Di dalam nama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena multiplikasi berarti tahun depan ada adiknya lagi. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk semua kita fokuskan hati kita, mata kita tertuju pada Tuhan. Mungkin hari-hari ini di saat kita tertekan, di saat masalah menghimpit hidup kita, percayalah bahwa kuncinya adalah kita terhubung dengan Tuhan kita. Karena dialah yang memberikan kekuatan, dia memberikan jalan keluar, dia memberikan kelegaan, amin. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tak ada yang bisa pisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Oh, ku mau lebih dekat, lebih dalam lagi di hadirat-Mu, Tuhan. Lebih dekat lagi, oh.
menikmati hadirat-Mu. Karena hanya Yesuslah yang memberikan kelegaan hidup kamu. Karena Yesuslah adalah sumber pengharapan yang sejati. Mari ambil waktumu, ingat akan kebaikannya, ingat akan karyanya. Tak bisa hidup tanpamu Tuhan. Jesus. Hanya Yesus, hanya Yesus sumber pengharapan yang sejati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sidang mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pujian tadi berupa sebuah doa. Berapa banyak saudara benar-benar ingin tahu kehendak Tuhan dalam hidup saudara? How many of you? Tetap angkat tangan itu. Di sini kami berdiri Tuhan. Kami percaya pembukaan firman-Mu akan memberikan terang. The opening of your word will give light dalam jiwa kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tema bulanan kita is to become agent of change. Agen perubahan. Nilai atau kualitas kingdom leaders daripada Rock Ministry adalah salt, spiritual, rohani, authority, punya otoritas, leadership, seorang pemimpin, and a transformer, agent of change. Karena itu hari ini saya mau kasih keterangan dulu apa hubungannya kita dengan tahun baru Israel. Tanggal 2 Oktober yang lalu kita meninggalkan tahun yang lama. Tahun yang lama 5784. 80 adalah P, ini huruf P ini adalah 80 dan itu adalah Dalet. Perhatikan ya sepeda orang begini ya. Apa yang saudara lihat? Orang yang rendah hati. Orang yang menundukkan diri. Yang respect one another. Kita lihat seperti bangsa Jepang ya. Selalu begini saudara. Adik ibu saya waktu pendudukan Jepang ditempelengi sebab apa? Sebab bungkuknya tidak lengkap begini saudara. Dan tahun yang lalu itu adalah the year of open doors. Pintu yang digambarkan cuma seperti kain begitu. Dan saudaraku, kita memasuki tahun yang baru 5785. 5785 huruf Dalet, angka 4 diganti huruf Hei. Perhatikan di situ, mirip ya yang atasnya itu, tetapi kemudian ada sebuah tangan di situ. The hand of God, Yad. Ada pembukaan di atasnya, apa itu? Jendela. Saudara yang saya mau beritahu saudara, tahun yang baru ini akan banyak windows of opportunity. Tuhan sediakan buat kita para pengusaha, hamba Tuhan, apapun Anda. Berapa yang bisa lihat dengan mata iman? Ada jendela-jendela terbuka buat Anda. Amin. Haleluya. Dan bukan cuma itu, kita lihat 5785 2 angka 5. 5 selalu bicara grace, anugerah. 2 angka 5, double grace. Amin. Double grace. Grace, grace. Coba slide berikutnya, saya mau tunjukkan pada kalian. Huruf lama itu seperti ini. Karena Hei juga behold, lihatlah. Saudara, coba semua begini, berdiri, begini. Itu huruf Hei. Ya, angka 5 di sini kiri kanan. Coba goyangkan begini. Sebab 25, 2025 dan 57, 855 tambah 7, 88 tambah 5, 25. Multiplikasi. Orang senang gitu sih. Siapa mau multiplikasi? Amin. Ini orang yang memuji Tuhan. Kuncinya sederhana. Orang sombong tidak akan berdoa. Orang sombong tidak memuji Tuhan. Tapi yang rendah hati akan banyak windows of opportunity terbuka buat Anda. Amin. Haleluya. Jangan duduk dulu. Sekarang kita latihan membungkukkan diri. Loh, jangan pada saya, satu sama yang lain. Terutama suami istri. Amin. Ayo lo cuma ini mantu. Gini loh. Pintu-pintu akan terbuka buat Anda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Tema kita ataupun judul message yang saya sampaikan adalah Kingdom Breakthrough. Kata breakthrough. Breakthrough apa? Terobosan. Penjebolan. Amin. Terobosan, penjebolan. Sebab know your God. Ketahuilah siapa Allahmu. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kan saya sampaikan di suara gembala. Yesus menerobos. Amin. Haleluya. Ya, tapi kalau punya anak jangan dikasih nama Trobos gitu, jangan. Saya pakai bahasa Ibrani, Peretz. Katakan Peretz. Pernah dengar Simon Peretz? Terobos, mendobrak, menjebol. Apa yang perlu dijebol? Kita lihat dulu janji Tuhan dalam Mika 2:13. Saya akan sering dengar ini selama bulan ini. Penerobos akan maju di mana? Di depan mereka. Banyak sekali digambarkan katanya wajah Yesus.
Wajah Yesusnya itu lesu darah gitu. Tidak tersenyum, madesu, apa itu? Bahkan madelap. Saudaraku, pengikut Yesus harus tahu dialah sang penerobos. Amin. Haleluya. Penerobos akan maju depan mereka. Mereka, bukan satu. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati. Kata melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Karena apa? Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. I'm the shepherd, the good. Itu nama Yesus. He's the shepherd and the good. Bukan good shepherd, the shepherd and the good. Saudara percaya Tuhan sangat baik? Amen. Haleluya. Dan dia berjalan di depan. Kalau yang berjalan di belakang itu koboi. Kalau gembala berjalan di depan. Raja berjalan di depan. Haleluya. Penerobos. Kita lihat 2 Samuel pasal 5 ayat 20. Dari situlah kita kenal siapa Tuhan kita. Lalu datanglah David di Baal Perasim dan memukul mereka. Mereka ini siapa? Tentara, bala tentara Filistin. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Apa air punya kekuatan? Apa air punya kekuatan? Ingat tsunami? Saudara, air tuh jangan main-main. Saudara, kekuatannya luar biasa. Kita lihat bagaimana di Amerika, ya, ada sebuah kota. Memang kota ini New Orleans ya. Itu di bawah permukaan air. Dan dikelilingi oleh tanggul. Satu hari tanggul itu cuma merembes air. Merembes loh. Ya, bocor sedikit, bocor halus, menerobos sedikit, mendadak tar, biar kaget semua. Dan kota itu terendam air, sampai berapa? Sampai 6 meter. Jangan main-main dengan air. Siapa air ini? Roh Kudus. Angin juga Roh Kudus. Jadi namanya Tuhan the Lord of the Breakthrough. Tuhan penerobos, Tuhan penjebol. Apa yang dia jebol, saudaraku? Tembok-tembok pemisah. Yang memisahkan Yahudi dengan Yunani. Yang memisahkan suami dan istri, orang tua dan anak. Tembok apapun, Yesus sanggup menjebol. Berhenti berpikir bahwa dia itu Tuhan yang pasif. Dia itu Tuhan yang proaktif. Saya sudah sampaikan kepada Anda kan. Bagaimana dia justru menerobos ke Samaria. Amen. Lalu ada 3 lagi triwira daripada David. Kita tahu triwira ini adalah ya katakan 3 jenderal daripada barisan daripada David. Yang pertama bisa membunuh 800 musuh dalam sekali pertempuran. Berarti dia berdiri di lamping gunung, tebing begitu. Dan dia berdiri di sana saudaraku, tidak mundur 1 senti pun. Salah satu yang kita perlu tahu adalah kita perlu ketekunan. Kita perlu keteguhan. Kita perlu kesabaran. Ya, kita perlu ketabahan di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, itu bahkan dia itu yaitu ketika semua orang sudah melarikan diri, dia tetap bersama dengan David. Karena apa? Mempertahankan sebidang tanah kacang merah. Bukan tambang intan, bukan tambang emas, tapi dia berkata, musuh tidak bisa menduduki 1 sentimeter pun di sini. Kita perlu semangat seperti itu. Dan yang ketiga, dia berperang sampai tangannya melekat pada pedang. Itu berbicara tentang keteguhan. Dalam bahasa Mandarin, keteguhan itu adalah a knife in the heart. Memegang pisau yang di dalam hati. Coba semua begini. Mungkin saat ini seperti nggak tahan, tetap bertahan. Amin. Sebab dengan janji dan yaitu Tuhan dan juga ketekunan kita memperoleh janjinya Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Apa dilakukan triwira ini? 2 Samuel 23. Mereka menerobos barisan tentara Filistin. Ngapain? So dengar barusan ini kemenangan tentara Israel dimulai dari mana?
ketika beberapa pasukan khusus menerobos ke Syria, kemana? Pabrik peluru kendalinya Iran yang ada di Syria. Mereka ke sana, mereka ambil apa? Mereka ngambil data. Datanya dia ambil, lalu tempat itu diledakkan. Termasuk semua peluru kendali yang ada di situ. Bukan pesawat tempur, bukan. Cuma beberapa orang saja penerobos. Amen. Special Force. Dan dari data itu dengan tenang Ismail Haniyeh, Nasrallah dan semuanya diledakkan tepat. Karena saudaraku itu yang dicari, datanya musuh. Dan bagaimana bisa tahu itu 30 meter di bawah permukaan tanah. Kok bisa tahu kalau itu pusatnya yaitu Hizbullah, saudara. Dengar dulu, saya memberitahu saudara, tinggalkan pikiran bahwa Yesus itu pasif. Kita pengikut Tuhan itu tidak boleh pasif. Kita pengikut Tuhan harus jadi penerobos. Amin. Saya menjadi penerobos ketika pertama-tama saya adakan kebaktian di Ghost Kids, saudara. Oh, saya dibilang sesat. Sebab memuji Tuhan harus dalam gedung gereja. Gedung gereja tempat kudus. Itu tempatnya Ghost Kids untuk skating. Saudara, untuk basket. So what, saya bilang begitu. Lalu kemudian tahun 89 saya menerobos Selat Bali, pindah ke Bali, saudaraku. Kenapa? Setiap daripada kita sebetulnya punya bibit unggul. Ada berapa bibit di dalam diri manusia laki-laki? 20 sampai 200 juta. Cuma perlu berapa untuk membuahi? Cuma beritahu kiri kanan satu. Cuma satu aja. Tapi melewati lautan asam. Ya, saudara, baru sampai indung telur dan terjadi pembuahan. Cuma satu. Jadi kalian dilahirkan dari bibit unggul. Belum itu lagi, harus menerobos. Menerobos saudaraku, ya untuk keluar kan. Ya, ada yang tidak bisa menerobos. Saudara bisa lahir, berarti saudara bukan pecundang. You are the breaker, not the broken. Tepuk tangan bagi Allah kita. Beri salam kiri kanan. I'm the breaker. Never the broken. Amin. Haleluya. Nah, saya mau ceritakan saudara satu penyelidikan ataupun tes yang pernah dilakukan pada beberapa makhluk. Pertama-tama ada tawon namanya bumblebee. Pernah tahu itu? Kuning hitam itu loh. Sayapnya kecil sekali. Kecil. Tapi dia meskipun dia bundar kayak Iskia begitu. Tapi dia bisa terbang kemana-mana saudaraku. Saya tahu ada yang lebih gede lagi. Tapi kamu bisa pergi kemana-mana kan? Iya kan? Lalu dibuat satu percobaan. Dimasukkan kotak kaca sejak kecil. Ukurannya 1 meter, 1 meter, 1 meter, tinggi 1 meter. Ya, ditaruh di sana. Dan ketika dia mulai bisa belajar terbang, ternyata 1 meter mentok. 1 meter mentok maneh. 1 meter mentok. Lama-lama dia jadi tawon mentok, saudara. Kalau tidak percaya, ketika kotak kaca itu diambil, bisa terbang? Bisa, tapi cuma 1 meter. Aku ya bisanya beginilah. Wis ngene-ngene ae. Pernah ketemu orang yang ngene-ngene ae. Tidak pernah mencapai apa-apa dalam hidupnya. No, you are called to be the breaker. Amen. Sebab firman Allah mengatakan mereka. Ada yang memberi contoh memang Yesus. Tapi mereka ketika Yesus membawa 12 muridnya. Mereka bukan jadi the breaker. Mereka jadi konsumen saudaraku. Mereka cari martabak di kota Samaria saudaraku. Sementara Yesus menerobos adat istiadat. Yesus menerobos yaitu segala tabu-tabu daripada religion saudaraku. Ya saudaraku mereka terobos semua. Dengar baik-baik. Berapa banyak saudara mengalami seperti tawon itu? Yang bagian belakang saudara terikat dengan masa lalu. Pernah dengar PTSD? Post Traumatic Syndrome Disorder. Oh, gua ini trauma. Aku tidak berani membina hubungan lagi, trauma. Aku tidak berani memulai bisnis lagi, rugi terus. Selalu begitu, saudaraku. Perlu banyak alasan. Alasan tidak mbak saudara kemana-mana. Tapi kita perlu the spirit of the breaker. Amen. Jadi hari ini harus begini loh. Ya.
saudara putuskan dengan tali-tali masa lampau. Setuju? Ada yang begini. Aku pokoknya tidak ngerepoti orang lain. Tapi lu jadi the broken. Saudara, ada yang pernah gagal dalam keluarga. Ada yang gagal di dalam bisnis. Itu mah biasa. Amin. Ada yang pernah jatuh dari sepeda, tidak mau naik sepeda lagi. Kecuali melambai-lambai nyur di pantai. Iya toh? Loh betul saudaraku. Loh itu memang ada. Dulu saya pernah saudara, naik motor ini. Ya. Tapi tidak kecepatan terlalu tinggi lah. Mendadak ada benang layangan. Tergores ini hampir leher saya putus. Setiap kali kalau lihat benang layangan tuh ngeri saya. Ada yang ngalami seperti itu? Putuskan dalam nama Yesus. Ya, orang pernah digigit ular, lihat tambang, lihat tali, takut saudaraku. Ya, karena itu saudara peduli atas apa? Tuhan menyuruh kita jebol. Kiri kanan, bagaimana kiri kanan? Yang sebelah kanan ini adalah apa yang dikatakan oleh otoritasmu. Orang tuamu, guru, pimpinan, mentormu. Ya, apa yang dikatakan bisa menghalangi engkau. Bisa membuat engkau terkurung di dalam ketidakberdayaan. Satu hari ada seorang penemu paling legendaris, Thomas Alva Edison. Kepala sekolah ini memberikan dia sebuah surat, give it to your mom, karena bapaknya sudah nggak ada. Saudara, Thomas ini anak baik lah. Kalau saya atau Pak Musa kira-kira sudah dibuka suratnya saudara. Sebab saya sering buka suratnya dokter dan sebagainya. Dia kasihkan mamanya. What did the headmaster say, Mom? Ngomong apa kepala sekolah? Mamanya baca gini. My son, Thomas, the headmaster say you are a genius. You are so genius, the school cannot teach you anymore. Jadi kamu tidak lagi perlu sekolah. Because you are a genius. Perkataan ibunya memotivasi dia. Dia melahirkan begitu banyak saudaraku penemuan invention termasuk lampu-lampu, sound system kita, bahkan telegram itu juga salah satu dia dari yang mulai dia saudaraku. Hari ini ada komunikasi, ada terang semua. Kalau misalnya tidak dikatakan begitu, sebab ketika mamanya meninggal, dia dapatkan surat yang sama. Tapi sudah berwarna kuning. And you know guys, apa yang dikatakan kepala sekolah? Your son is an idiot. That's why we expel him from the school. Misalnya mamanya begitu, kasihan kamu nak. Kasihan kamu. Kamu dibilang idiot. Dan mulai hari itu ada label idiot. Karena itu saya tentang istilah strawberry generation. Wow, apa itu? Itu biarlah buat orang di luar Tuhan. Tapi dalam Tuhan, keturunan orang benar akan perkasa di atas muka bumi. They shall be influential in this world. Amen. Kalau yang sebelah kiri apa? Apa yang dikatakan teman-temanmu? Manusia suka membuli saudara. Ya, manusia itu suka memberikan label. Ada teman saya memang kasihan. Dulu kita panggil dia Bemo, saudara. Ya memang agak mirip Bemo begitu. Ya tahu Bemo zaman dulu, tahu ya. Dan kita begitu jahat. Semua kita pria wanita panggil dia Bemo. Tidak panggil namanya. Sampai tua dia rendah diri, saudaraku. Karena itu hati-hati ya. Apapun yang orang label, saudara, tolak saja. Katakan nehi. Amin. Haleluya. Dan bagaimana tentang depan ini? Depan ini saudaraku adalah tidak percaya ada masa depan yang baik. Tuhan berkata dalam Yeremia 33:3, aku tahu rencanaku mengenai kamu. Rencana apa? Rencana apa? Shalom, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan, bukan madesu. Apa itu madesu? Kalau madelap, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Haleluya.
We may be knocked down but not knocked out. Ya, mungkin kita kalah, ya toh, we lose in the battle but not losing the war. Karena itu umat Tuhan harus bangkit menjadi penerobos sebab ada janji Tuhan Rajamu. Loh saudara, saya menetapkan batas untuk rock ministry. Salah saya. 1000 gereja. Kan sudah hebat itu. Karena bersama Pak Alex, Pak Niko, dan rekan-rekan, kita mencapai 800. Jadi 1000 itu achievable. Tetapi Roh Kudus bilang, mimpimu terlalu kecil. Karena itu saya kepingin menjebol atasnya saya ini. Berat! Dalam nama Yesus. Ojo dikiting-kiting ini loh, dijebol. Saudara, saya berdoa supaya setiap daripada Anda yang menghadapi halangan apapun menjadi penerobos, menjadi pendobrak, penjebol dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini si kecil Jackson itu, anaknya Jack sama Christina, satu hari waktu makan-makan, itu kerannya di rumah opanya dijebol gini. Jebol! Airnya muncrat kemana-mana. Tetapi opanya enggak bilang, anak nakal, kurang ajar. Enggak, dia bilang, duh cik kuat ya katanya. Karena itu memang opa-oma susah untuk mendidik anak. Tetapi saudaraku, Tuhan mau saudara, rencana Tuhan, nanti ini kan tanya, rencana Tuhan damai sejahtera. Kamu tahu orang yang jujur, tulus, suka damai, padanya ada masa depan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Oke, saya mau tunjukkan saudara. Dalam Yohanes pasal 4 ini kan Yesus menerobos. Dan dia melakukan sesuatu. Dia dobrak tabu. Yaitu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebab Yesus cinta segala bangsa di dunia. Warnanya apa? Bu, itu balonku ada 5. Ya, ya. Saudara yang kasih, Yesus duduk dengan tersenyum. Saya percaya dia sang penerobos ini simpatik. Berilah aku minum. Yesus sangat letih. Berarti dia bukan cyborg. Saudara, dia bukan robot. Dia bisa capek seperti kita. Ya, kalau saya lihat saya mungkin letih ya. Bayangkan tanggal 2 putranya Pak Ronald Daniel. Saya baru datang dari China, saudaraku kurang tidur. Datang ke sini dan kemarin sahabat saya Pak Beni Laos, calon gubernur Maluku Utara, kapalnya terbakar. Betapa sedihnya saudaraku, saya dulu yang nikahkan dia. Dan nanti Senin besok saya harus berangkat. Mungkin saudara lihat saya sedih, tapi spirit di dalam saya tetap bisa melakukan penjebolan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bersedih tapi tidak berputus asa. Amen. Kalau kita begini, kita akan kuat, saudara. Wajah diangkat ke atas. Kalau kamu lihat ke belakang, kamu akan penuh penyesalan. Kamu lihat kiri kanan, tidak ada yang peduli, kamu kecewa. Kamu lihat ke depan, kamu takut. Tapi kalau kamu lihat ke atas, wajahmu akan kembali berseri-seri. Amin. Haleluya. Saya tunjukkan saudara, tentu saja yang nomor 1 Tuhan Yesus. Saya mau berikan satu pertanyaan. Siapa pendeta Indonesia, orang Indonesia yang sangat saudara kagumi? Ayo sebutkan. Penjilat. Siapa tadi yang ngomong? Bertobat. Arifin apa itu Arifin itu? Saya perkenalkan seorang pendobrak, penjebol yang luar biasa. Namanya John Lee Cheng Chuan dari Manado. John Lee Cheng Chuan, saudaraku, ketika dia lahir di Manado, saudaraku, ya enggak punya uang. Jadi kuli bangunan. Bukan kuli bangunan, kuli pelabuhan. Karena dia suka dengan laut. Dia suka everything about kelautan. Tapi dia cuma bisa jadi kuli. Kira-kira ada suara, jangan ada yang mau sama dia. Memang menikahnya terlambat juga, saudaraku. Ya, orang miskin, kuli. Siapa mau menikahkan anaknya sama kuli, saudara? Dan ketika ada kapal perang
Belanda mendarat di pelabuhan sana, dia ingin naik. Nggak ikut loh, cuma naik saja lihat bagaimana rasanya naik kapal perang. Oh, diusir-usir. You been inlander ya, tidak boleh. Magnet katanya Londonya saudaraku. Ketika kapal perang itu meninggalkan pelabuhan, dia berenang ke arah kapal perang itu dan dia berteriak, one day, satu hari gua jadi kapten kapal perang. Mengkuli pelabuhan. Tapi kamu lambat jebolan mulai dari apa yang kamu percaya. Ketika Yosef mimpi dia akan jadi orang besar. Bagaimana saudaraku kepada bintangnya yang kecil, matahari, bulan dan 11 bintang yang lain sujud kepada dia. Saudaraku, dia dikasih label si pemimpi. Dia cuma dianggap the dreamer. Cuma pemimpi saudaraku. Dan dia mengalami apa saudaraku? Mimpinya mau dibunuh dan macam-macam. Tetapi tidak lama lagi dia berdiri. Firman Tuhan berkata, kamu lihat orang muda yang cakap dengan pekerjaannya. Ini banyak orang muda nih. Asal cakap dengan pekerjaannya, tidak di depan orang biasa kamu berdiri. Tapi di hadapan raja-raja. Dan raja melepaskan jubahnya dipakaikan. Cincin emasnya dipakaikan pada dia. Diberikan yaitu kalung emas. Dan kepada seluruh rakyat dia berkata, sujud. Tadinya apa? Narapidana saudara. Saudara ada cerita lain lagi. Ya saya mau teruskan dulu tentang John Lee. Dia akhirnya kerja di kapal dagang Belanda. Cukup lama saudaraku. Sampai satu hari dia mendengar Indonesia merdeka. Tapi tentaranya sangat lemah. Dia pulang saudaraku. Nggak diterima jadi tentara. Ya, di angkatan laut dia cuma ya mungkin yang membersihkan dek begitu saja. Tapi satu hari ada seseorang dibutuhkan. Seorang yang berani untuk menembus. Menembus apa saudaraku? Yaitu menembus blokade daripada Belanda. Dia punya di sebuah kapal yang dia beri nama The Outlaw. The Outlaw ini saudaraku mengangkat barang-barang dagangan dari Sumatera. Dan dijual waktu itu Malaya, Thailand, Vietnam. Dan di pulangnya dia menyelundupkan senjata. Dari mana TNI punya senjata? Pertama rampasan Jepang. Kedua selundupan dari John Lee. Bagaimana kehidupannya luar biasa saudara. Dan siapa pendeta yang saya kagumi? Peltu, pelayan Tuhan. Pendeta Yahya Daniel Dharma. Tepuk tangan bagi Tuhan saudaraku. Laksamana muda. Dia ikut memadamkan pemberontakan PRRI Permesta. Apa dapat penghargaan? Tidak ada. Yang memberi penghargaan itu orang luar negeri. Majalah Life memasukkan dia. The Bible and the Gun. Alkitab dan senjata. Saudara, kapal di Outlaw tidak ada senjatanya. Senjatanya cuma satu, yaitu apa itu? Bible. Satu hari pesawat tempur ini, dia kan sudah sembunyi saudaraku di perairan daripada kepulauan Rio yang banyak itu. Dia hafal semuanya saudaraku. Zaman dulu belum ada GPS, dia tahu semuanya. Mendadak ketika pesawat tempur datang, dia cuma bisa begini. Dan aneh sekali, saudaraku, mendadak kembali ke pangkalan. Dan catatan log daripada pesawat itu mengatakan mendadak. Bahan bakarnya habis. Siapa yang bikin bahan bakar habis? The Lord, Sang Penerobos. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Apa dihargai? Enggak. Baru presiden ke-6. Presiden ke-6 yang menghargai. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Kasep. Sudah ketinggalan. Tapi tidak apa-apa. Better something than nothing. Right? Tetapi saya sungguh kagum. Laksamana Model kan bintang 2. Dia naik pangkat lebih tinggi. Bintang 1000. Menjadi pelayan Tuhan. Kenapa saya bilang bintang 1000? Di mana aku berada, di situ hambaku harus berada. Dan barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Itu yang saya lakukan ketika saya menerobos Selat Bali.
dan pindah ke Pulau Bali, saudaraku. Amin. Haleluya. Itu perlu roh penerobos, saudaraku. The breaker. Kata, Pak, ngapain Pak? Pergi ke Bali. Itu kuburannya pendeta. Oh ya? Saya bilang Yesus suka bangkitkan orang mati. Haleluya. Saya tidak peduli kata orang. Saya percaya apa dikatakan Tuhanku. Saya percaya apa dikatakan Tuhan kepada saudara saya. Engkau bukan the broken. You are the breaker. Amen. Kembali kepada Sang Penerobos, Tuhan Yesus. Berilah aku minum. Saya menerobos beberapa batas, saudaraku. Engkau Yahudi. Masakan engkau, yaitu berhubungan dengan aku minta minum air daripada kau seorang Samaria. Sebab selama 400 tahun, tidak main-main. 400 tahun tradisi dilanggar oleh Yesus. Sebab itu tidak sesuai firman Tuhan. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Berapa banyak saudara percaya ada seorang pemimpin yang berkata, kita Tuhan kita semua sama, kita semua akan masuk surga cuma jalannya lain-lain. Saudara percaya perkataan itu? Pope Francis dalam pertemuan interfaith di Singapura, dia berkata, semua kepercayaan di dunia ini membawa kamu ke surga. Ada lagunya bahkan dari kelompok mereka. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Nehi, cuma satu jalan. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus, tepuk tangan bagi dia. Jangan percaya itu. Sekalipun dia pengikutnya 1 miliar manusia. Orang tidak hebat karena follower. Saudaraku, yang penting kita hidup benar. Kemudian, kalau kamu tahu tentang karunia Allah, ikuti aja ayatnya, saya tidak usah baca. Pastikan ada di dalam Yohanes pasal 4. Dan siapa dia yang berbicara kepadamu, engkau pasti akan meminta kepadanya. Dan dia akan memberikan kepadamu air hidup itu. Yang akan memancar terus sampai hidup yang kekal. Kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air dari yang kuberikan padamu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Saudaraku, kenapa banyak orang haus kekuasaan, haus ini, haus itu? Karena belum ketemu dengan Yesus Kristus, sumber hidup yang sebenarnya. Apakah engkau lebih besar dari Bapak kami Yakub? Engkau tidak punya timba. Sumber ini amat dalam. Dari mana engkau memberikan kepada kami air hidup itu? Yesus berkata, dia berkata gini, panggil suamimu kemari. Aku tidak punya suami. Dalam hal ini kau berkata benar. Sudah 5 suamimu kan? Ya, sudah 5 suamimu. Yang sekarang bukan suamimu. Oh, nyata kalau gitu engkau nabi ya. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tapi kamu Yahudi mengatakan harus menyembah di Yerusalem. Saudaraku, dunia ini menyembah orang-orang mati. Saya ulangi sekali lagi. Tersinggung terserah. Dunia ini nyembah orang-orang mati. Dan gunungnya lain-lain. Ada gunung Himalaya, ada gunung Rinjani, ada gunung Agung. Tapi saya mau beritahu Yesus berkata, sudah tiba saatnya bukan lagi di sini atau Yerusalem kau menyembah. Sebab Allah adalah roh dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang dilakukan Yesus? Dia tembus, yaitu saudaraku, barrier agama. Kalau tadi barrier rasialis, ini juga adalah barrier adat istiadat, barrier agama. Yang satu lagi saudaraku, orang perlu pewahyuan. Nyata benar kalau gitu kau ini nabi ya. Tapi nanti kalau Mesias datang, dia akan memberitahu segala sesuatu pada kami. Yesus tersenyum lebar dan berkata, I'm he who is speaking to you. Akulah dia yang berbicara dengan engkau. Jangan keluar dari ruangan ini sebelum ketemu dengan Sang Penerobos Yesus Kristus. Sebab kalau tidak, kamu akan seperti tawon itu saudaraku, yang cuma berputar dan kemana-mana. Saya ceritakan beberapa kesaksian lain. Ada seekor gajah kecil, yang mulai kecil diikat dengan tali ke sebuah tonggak beton. Gajah loh, tapi masih kecil. Jadi kemana-mana tidak bisa dia mentok.
Ketika si gajah kecil mulai besar, diganti rantai. Dan ketika dia sudah besar sekali, rantainya itu kalau gajah cuma gini, putus saudara. Tapi karena sudah terprogram mulai kecil mentok, saudaraku. Ketika dilepas rantainya, dia cuma berputar-putar di sana. Ada yang hidupnya bosan, ada yang hidupnya cuma begitu-begitu aja. Mungkin ada rantai-rantai yang mengikat kamu. Tapi yang lebih buruk lagi, kalau ada Raja Wali yang tertangkap. Menangkap Raja Wali paling susah, saudara. Ketika saya pergi ke daerah Alaska, saya menikmati melihat, yaitu burung Raja Wali. Mereka selalu berpasang-pasangan. Dan di tempat tinggi, saudara. Saya melemparkan ikan ya. Saya lemparkan begini, dan potongan ikan disaut. Satu kali tertangkap. Dan Raja Wali ini Raja Wali yang pembersih sekali. Bahkan dia suka membersihkan dirinya di aliran sungai di atas gunung. Tetapi ketika tertangkap, dia jadi kotor. Dia diikat ya ke sebuah tiang itu, dan dia selalu berputar-putar saja di sana, tidak bisa terbang. Terbang cuma segini, turun lagi. Dan dia melihat ke gunung. Dulu aku di situ bebas. Aku dulu bisa terbang seenaknya. Aku dulu punya pasangan, aku dulu punya keluarga. Mungkin ada Raja Wali yang tertangkap di sini. You need a breakthrough in your life. Kamu perlu terobosan. Ini kemenakan saya Stephen ganteng, dulu dipanggil Bongki. Saya larang dipanggil Bongki. Oh, Bongki kok gak enak, bongkeng. Laura masih panggil Bongki gak? Jangan itu terkutuk. Stephen, lo aku milikan nama buat kemenakan saya Andrew, Stephen, nama hamba-hamba Tuhan. No? Ya toh, moro-moro celok Bongki, oh boy. Ya, jadi hati-hati loh. Kan kita sering dilabelin ya. Ya. Kamu panggil suamimu apa? Ya tak celok ndut aja Pak. Ndut. Loh kok diam saudaraku? Rupanya ada beberapa ndut di sini. Mari serius. Adakah Raja Wali yang tertangkap di sini? Engkau terikat dengan narkoba, terikat hutang piutang, terikat dengan kenajisan. Dan kamu cuma berkata, Dulu aku terbang bebas. Dulu aku melayani Tuhan. Dulu. Stop. Ini waktu pembebasan. Wanita ini saudaraku menikah 5 kali. Saudara, kira-kira 30 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memberikan saya suatu hadiah. Membaptis seorang wanita, orang Indonesia asal Bandung, tapi warga negara Jerman. Dan saudara, saya dapat hadiah Pak, my birthday saya baptis dia. Namanya Leni. Ada fotonya tolong ditampilkan. Dan saudaraku, ini Ibu Leni, coba kasih salam. Hai Ibu Leni. Ya. Saudara tahun itu ya 31, 32 tahun yang lalu, dia membangun sebuah villa yang ada kolam renangnya. Dan pada saat kita villa warming, dia berkata begini, Pastor, I'm ready to serve the Lord. Dia bilang begitu. Saya bilang, mendadak Roh Kudus bekerja pada saya. Leni, your place is not here. Loh, pakai villa saya. Kalau menang membaptis orang. Sewaktu itu gereja kita tidak punya apa-apa, termasuk kolam baptisan. Tapi Roh Kudus bilang, tempatnya bukan di sini, tempatnya di bangsa-bangsa. Saudaraku, dia kecewa cuma 2 hari. Untungnya Jerman, saudara. Jadi cepat bangkit, saudara. Ya, Deutschland über alles. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia bekerja di sebuah kapal pesiar. Kapal pesiar orang super kaya. Kalau orang kaya itu enggak pergi Jepang. Lebih kaya Monaco. Saudaraku, kalau orang super kaya perginya Kutub Selatan, saudaraku. Ya toh, sing aneh-aneh pokoknya. Dan pada saat itu hari Natal, biasa kapten kapal harus memberikan speech, bukan khotbah loh. Speech. Leni ini penuh Roh Kudus.
Dan waktu bertobat dia berkata, Pak Rifin, I must admit, saya harus ngaku. Kalau wanita Samaria itu cuma 5 laki-laki tambah 1, saya ini 25. Waduh, Leni, berarti kamu bukan wanita Samaria ya, kamu wanita malaria, saya bilang gitu. Saya tahu, kapten kapal tidak bisa datang, ada gelombang, kapten kapal telepon, Len, say what you want to say to them. 52 bangsa. Dia memberitakan Yesus di mana? Kutub Selatan. Tahun 98 terjadi referendum. Dia tembus ke Timor Leste. Dan siapa yang dia pelihara? Anak-anak terlantar. Ya, salam kepada Ibu Leni. Oke, ini penerobos saudaraku. Puji Tuhan. How about you? Ya, saya suka di comfort zone. Kalau saya tidak meninggalkan Surabaya hari ini, tidak ada rock ministry, saudara. Kalau Pak Roni tidak menuruti panggilan Tuhan untuk pergi ke Bali dan saya utus ke Pulau Seribu Masjid. Hari ini, saudara, gedung yang dibangun oleh Pak Yoyo, penerus dari Pak Roni, lebih besar dari lembah pujian. Anak harus lebih besar dari bapaknya, betul? Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan terakhir saya mau cerita tentang penerobos yang hebat ini. Wanita ini namanya Potini. Apa dari Kediri ya? Kok kayak Mbak Tini gitu. Potini ini saudara memenangkan begitu banyak orang di kotanya. She's an agent of change. Tetapi juga dia punya 5 saudari. Semuanya bertobat. Jadi pertemuan dengan Yesus merubah semuanya. Kemudian saudaraku, dia punya 2 putra dan 5 putri dari pernikahan yang terdahulu. Dengan 5 laki-laki itu. Semuanya jadi misioneri. Ketika daerah Samaria diinjili, Potini menerobos kemana? Ke selatan. Alexandria. Di Mesir. Kalau saatnya ada gereja-gereja kuat di Mesir, Koptik dan sebagainya. Mungkin benih-benih pertama ditanam oleh Potini, saudara. Ketika didengar oleh Kaisar Nero, dia ditangkap dan dibawa ke Rom. Dan kita tahu bagaimana akhirnya mereka semua jadi martir. Sebab ketika diancam tidak bisa, dia disuap saudaraku. Lewat putri daripada Nero namanya Domnina. Tapi Domnina juga bertobat saudara. Dan sampai hari ini, setiap tanggal 26 Februari, gereja-gereja ortodoks memperingati Santa Potini. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Saya mau bicara a tribute to my dear friend, brother, yaitu Benny Laus, saudara. Benny Laus terlahir dari keluarga miskin, belum lulus SMA, tidak punya rumah, dan pindah dari satu tempat persinggahan yang lain. Lalu Tuhan memberkati dia jadi pengusaha hebat, saudaraku. Ya, saya masih ingat, saudara, dari anak yang biasa aja di jemaat kita di Ambon, saudara. Kemudian pindah, emang asalnya Ternate. Saya melayani di Ternate, saudara. Dan dia bersama dengan pendeta Kiuk sempat melarikan diri waktu kerusuhan Ternate. Tetapi ketika dia bekerja, Tuhan memberkati Pak Franky, Pak Krismanus saya dan saya memberkati Benny Laus. Dan saat itu terobosan. Belum pernah ada satu gedung yang sangat besar. Dan 3.000 tamu dijamu dengan luar biasa oleh Benny Laus. Saudara, waktu meninggal usianya baru 52. Dan saudara dengar bagaimana prestasinya, saudaraku. Menurut saya lebih dari Pak Ahok di Belitung. Karena dia membangun puluhan ribu rumah. Dia membagikan banyak, yaitu kapal dan mesin tempel untuk nelayan. Membangun cold storage. Membangun juga rumah sakit internasional. Di Morotai, saudaraku. Membangun Islamic Center dan Christian Center yang luar biasa besar. Pencapaiannya cukup luar biasa. Usia 52 tahun. Dia tidak hilang, dia sudah bersama Tuhan Yesus. Tetapi dia adalah sang penerobos. Saya sangat berhutang pada saudara kita ini. Tempat saya tinggal di Jakarta adalah milik Pak Benny Laus. Dan saya berkata gini, Ben, dulu kita panggil Denny, namanya Benny, saudaraku. Saya panggil Denny atau Benny begitu.
Berapa lama saya bisa pakai apartemen ini? 5 tahun? Saya tanya begitu. Sampai Tuhan Yesus datang toh. Dia bilang gitu saudaraku. Ambon dengan saudaraku ya. Sampai Tuhan Yesus datang toh. Oke. Lalu dia kasih saya cek 100 juta. Untuk ngisi apartemen kosong itu. Lalu kemudian 10 tahun ya tahu diri lah. Ben, sampai kapan saya bisa pakai 10 tahun? Sampai Tuhan Yesus datang toh. Dan kali 15 tahun dia pas ke Bali makan ikan bakar bersama saya. Ben, 15 tahun loh Ben. Jawaban sama Pak Arifin. Sampai Tuhan Yesus datang tuh. Sekarang saya menunggu Tuhan Yesus datang. Dan saya akan melihat Benny hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Sebab Tuhan memberkati sang penerobos. Dan bukan si pemalas. Dulu saya heran kalau ada banyak ayat sekali tentang pemalas, saudaraku. Rupanya Tuhan benci pemalas. Si pemalas itu rumahnya akan ditumbuhi putri malu. Ya, akan rumahnya bocor. Dan juga saudaraku, si pemalas itu seperti pintu yang bergoyang pada engselnya. Kalau sudah bangun tidur lagi, saudaraku. Karena itu hari ini tidak ada lagi si pemalas. Kita semua mau menerobos. Saudara, kita putuskan segala ikatan trauma masa lalu. Dan juga apa yang orang katakan. Dan kita juga akan menjebol ke depan. Satu lagi saya mau terobos. Dulu saudaraku saya berdoanya begini. Sesuai Alkitab loh. Tuhan jangan terlalu kaya Tuhan. Supaya nanti aku tidak berkata Tuhan itu siapa. Juga jangan terlalu miskin Tuhan. Nanti aku mencuri dan mempermalukan Tuhan. Jadi yang pas-pasan aja. Karena itu sampai sekarang masih pas-pasan. Pas perlu pas ada saudaraku. Tapi sekarang saya mau jebol ke atas. Sebab kita perlu 1000 gereja buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bahkan lebih lagi. Ayo pakai berdiri. He's the God of the breakthrough. Pasnya yang mantap ya. Haleluya. Oh kalau drummer kita ini memang sesuai potongannya saudaraku. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Ada yang gini. Ada yang tepuk tangannya gini. Ada yang begini. Saya pikir saudara akan mengalami penjebolan, tidak mungkin. Jadi saudara keluarkan tenaga dalam saudara namanya iman ya. 1, 2, 3. Iya. He's the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Pinilaus betul-betul penjebol saudara. Morotai itu APBD-nya terendah di Indonesia. Pulau terpencil, pulau kecil. Tetapi menjadi yang paling makmur saudaraku. Dia adalah satu-satunya, ya semua orang pakai ijazah palsu. Dia ikut paket C sebab belum lulus SMA. Lalu dia ikut S1 saudaraku. Tetapi saudara dia jadi berkat begitu besar. Dia sebetulnya tidak mau maju jadi gubernur. Rakyat yang minta dia. Rakyat yang minta dia. Dan hari ini kalau kemarin katanya 40%. Ini 70%. Jadi apa yang terjadi? I don't know. Kita bukan hakim. Tuhan yang tahu. Tetapi kita mau belajar kehidupan dia. Dia tidak membiarkan dirinya jadi orang miskin. Dia berkata, kenapa saya bangun puluhan rumah? Sebab saya tidak pernah punya rumah. Kenapa saya bangun university?
Sekolah gratisan di universitas. Saya belum pernah lulus SMA. Jangan ada sesuatu pun yang membatasi kita. Biar rencana Tuhan lengkap dalam hidup saudara. Kita persiapkan diri buat perjamuan kudus. Persiapkan diri saudara. Mari kita ingat apa yang dilakukan Kristus. Dia menjebol langit turun ke bumi. Mencari saudara dan saya. Dia melewati segala batas, termasuk dunia orang mati. Tetapi dia bangkit. He's our God of breakthrough. Haleluya. Dan barang siapa percaya kepada dia, menerima hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Angkat roti tangan kanan saudara. Tidak penting kakekmu, buyutmu penyembah berhala. Yang penting kita sekarang sudah percaya Tuhan. Angkat tinggi, hormati Tuhan. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Be strong, be wise, be powerful in Jesus' name. Kita makan dalam nama Yesus. Inilah kekuatan kita, perjanjian dengan Allah yang hidup. Angkati, kapital kita bukan rupiah, dolar, lebih tinggi dari itu. Sebab kita telah ditebus, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah anak domba yang tak bercacat. Hari raya pendamaian yang kemarin kita peringati. Dulu Israel memakai imam besar yang berdosa. Di zaman Yesus itu Hanas Kayafas. Tapi kita punya imam besar yang telah melintasi, menerobosi semua langit. Yang tidak ada dosanya. Yang mengorban satu kali untuk selamanya. Angkat tinggi. Buat perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Ini persekutuan kita dengan the blood of Christ. Kita minum dalam nama Yesus. Ada pengumuman lagi? Tidak ada ya? Oke, mari bersuka cita dengan menyanyi kesukaan Tuhan. Dengan menyanyi kesukaan Tuhan, umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepalanya. Dengan menyanyi kesukaan Tuhan, umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepalanya. Teriak, rame-rame, sukacita dan duka dan keluhkan berjauh. Dengan menyanyi kesukaan Tuhan, umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepala. Yang lebih rame ya, rame-rame. Rame-rame, sukacita dan duka dan keluhkan menjauh. Dengan menyanyi kesukaan Tuhan, umat tebusan masuk Sion, kesukaan kekal
di atas kepala. Sekali lagi rame, yang rame benar ya. Rame-rame, sukacita dan duka dan keluhkan menjauh dengan menyanyikan kesukaan Tuhan. Umat Musa masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepalanya. Kesukaan kekal di atas kepalanya. Kesukaan kekal di atas kepalanya. Coba saya tanpa musik. Ketika bilang rame-rame, semua tahu seberapa besar sukacita saudara. Siap? 1, 2, 3, rame-rame. Sekali lagi, rame-rame. Sukacita, dan duka usir, dan duka dan keluhkan menjauh dengan menyanyi kesukaan Tuhan. Umat Musa masuk Sion, kesukaan kekal di atas kepalanya. Kesukaan kepalamu di atas kepalamu. Kesukaan kekal di atas kepalanya. Mari, hey, 55, yang 25, kata multiplikasi, terobosan, terjangan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Raja dan Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, pencipta kita, dan dari sukacita, bahkan iman dan juga belas kasihan Roh Kudus menyertai hidup kita, melalui kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.